Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, penegakan HAM di Indonesia mendapat apresiasi dari Komisi Tinggi HAM PBB dan tidak memiliki catatan mengenai pelanggaran HAM apapun. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers tentang hasil pertemuan dengan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Salah satu keuntungan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB yakni mempermudah dalam hal penuntasan masalah HAM di Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan beberapa hal terkait hasil kunjungan kerjanya dalam forum Dewan HAM PBB di Jenewa yang dilaksanakan 13 Juni 2022. Menko Polhukam menyebutkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia, diantaranya yakni penanganan pandemi di Indonesia berjalan dengan baik dan tetap melindungi HAM. Penetapan Rancangan Aksi Nasional Kemajuan HAM periode 2021-2025 dengan target 4 kelompok rentan, yakni anak-anak, kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Serta Indonesia saat ini sedang dalam proses perampungan ratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan orang dari penghilangan paksa. Penegakan HAM di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Komisi Tinggi HAM dan Dewan HAM PBB, juga tidak memiliki catatan pelanggaran HAM apapun bagi Indonesia. Pada pidato pembukaan sesi ke-50 sidang Dewan HAM, Komisioner Tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Sudah 3 tahun ini, tepatnya sejak tahun 2020, Dewan HAM PBB tidak menyebut Indonesia dalam catatan negara yang punya masalah pelanggaran HAM. Hal ini berarti kita sudah mengalami kemajuan dan mengkomunikasikan dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan. Setelah melakukan kunjungan ke sidang Dewan HAM dan Komisi Tinggi HAM di Jenewa, Menko Polhukam menyampaikan tidak benar bahwa Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM. Ternyata tidak benar adanya tudingan bahwa Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM. Memang ada laporan-laporan dari LSM kepada Special Procedure Mandate Holders atau SPMH. Tapi laporan-laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM. Laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada pemerintah kita, dan setelah dijawab masalahnya selesai dan tidak sampai dibawa ke Dewan HAM. Juga tidak benar adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Justru kita yang mengundang mereka ke Indonesia, tetapi jadwalnya belum ditetapkan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari Komisi Tinggi HAM karena telah serius memproses penanganan pelanggaran HAM berat. DPR Republik Indonesia selaku tuan rumah Parliamentary Speakers Summit atau P20 mengadakan pertemuan perdana kick-off meeting P20 Summit. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Fadlizon menyebut setiap parlemen yang terlibat dalam kegiatan P20 akan menawarkan solusi mengenai tantangan ketidakpastian stabilitas global pasca pemulihan pandemi COVID-19. DPR Republik Indonesia terpilih sebagai tuan rumah The Next G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang merupakan bagian dari konferensi tingkat tinggi Grup 20 yang melibatkan parlemen negara-negara G20 pada Oktober mendatang. Kick-off P20 yang berlangsung di Surabaya pada hari Rabu 15 Juni lalu, anggota P20 telah merumuskan 4 isu prioritas yang nantinya akan diangkat, yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ekonomi inklusif dan masyarakat yang kuat, parlemen efektif dan demokrasi yang kuat, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Kami di DPR menjabarkan ketiga isu prioritas tersebut menjadi 4 isu prioritas Summit P20, yaitu pertama, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Yang kedua adalah tantangan terkini, krisis pangan, energi, dan juga stagflasi. Yang ketiga adalah parlemen efektif dan demokrasi yang dinamis. Ini sangat terkait dengan pilar penting dari parlemen. Dan yang keempat atau yang terakhir, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kami terus mengkomunikasikan keempat isu prioritas tersebut dalam kerangka Forum Parlemen Global atau dalam hal ini bekerja sama dengan Organisasi Parlemen Global Interparliamentary Union (IPU). Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen Fadlizon mengatakan pihaknya sangat terbuka menerima berbagai gagasan, sumbangsi pemikiran untuk parlemen yang lebih tangguh dan responsif, representatif dan produktif juga kontributif dalam kerangka menciptakan dunia yang aman dan adil dan sejahtera. Pertemuan ketiga kelompok kerja atau EWG3 bidang ketenagakerjaan Presidensi Indonesia G20 tahun 2022 di Jenewa, Swiss berlangsung produktif di tengah isu politik global. Agenda EWG3 yang berlangsung pada 14 sampai 15 Juni 2022 merupakan penyusunan konsep Deklarasi Menteri Perburuhan Ketenagakerjaan negara-negara G20 yang akan dibacakan pada pertemuan Menteri Ketenagakerjaan anggota G20 di Bali pada bulan September mendatang. Menteri Perburuhan dari negara-negara Forum G20 menyepakati metode deklarasi beragam isu ketenagakerjaan melalui pertemuan ketiga kelompok kerja bidang ketenagakerjaan di Jenewa, Swiss. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Anwar Sanusi mengatakan, seluruh peserta pertemuan ketiga IWG bersepakat menyelesaikan deklarasi Menteri Perburuhan G20 di Bali yang berlangsung produktif di tengah isu politik global. Pada hari pertama, peserta forum mendengarkan laporan dari The Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD dan International Labour Organization atau ILO terkait dua isu, yaitu isu Brisbane Goal 2025 yakni tentang peran seluruh negara anggota dalam mendorong kesetaraan akses hak dan kewajiban antara perempuan dengan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu juga dipaparkan capaian kinerja pekerja laki-laki dan perempuan yang sama-sama terdampak pandemi COVID-19. Beragam isu yang muncul di pertemuan membuat peserta memiliki kebijakan untuk merespon pandemi COVID-19 berikut target dari kebijakan tersebut. Jadi tadi juga dipaparkan sejauh mana kinerja, terutama memang dua-duanya terdampak ya. Yang terkait dengan tadi adalah Brisbane Goal, terus kemudian juga Antalya Target yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dua-duanya sangat terdampak di dalam COVID-19. Oleh karena itu banyak isu tadi yang harus dilakukan, yakni adalah kebijakan-kebijakan apa yang akan kita ambil untuk tentunya kita tadi merespon pandemik ini, kemudian juga dengan targetnya. Tapi kalau dilihat dari sisi paparan OECD dan juga ILO, kita melihat adanya sebuah progres terutama dari Indonesia yang cukup optimistik. Kita melihat mudah-mudahan target kita, terutama untuk Antalya ataupun untuk Brisbane, ini kita bisa jalankan dan sesuai dengan target, yakni yang sudah kita tetapkan bersama. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia tidak pernah mengabaikan pertahanan negara meskipun menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif, namun tetap menghormati kepentingan semua negara dan tidak memihak. Pentingnya menghormati negara tetangga akan menghasilkan hubungan yang harmonis di antara negara Asia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sesi bertemakan Managing Geopolitical Competition in a Multipolar Region di Forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 2022 menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa mengabaikan pertahanan negara. Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif atau non-blok menghormati kepentingan semua negara dan tidak memihak. Namun, Indonesia akan mempertahankan negara dengan cara yang dimiliki. Taught us is we can never
take our security and independence for granted. Therefore, we are determined to strengthen our defense, and that's exactly the key word. Our outlook is a defensive outlook. We have stated that we will defend our territory with every means in our disposal, and we learn from the examples of our neighbors and of the situation in the world. We see the heroism of the Vietnamese people in their 30-year struggle against colonialism. Menhan Prabowo menyatakan bahwa pentingnya menghormati semua sahabat. Negara tetangga telah menghasilkan hubungan yang harmonis antar negara di Asia selama beberapa dekade meski masih ada persaingan teritorial. IISS Shangri-La Dialog merupakan ajang penting pemimpin-pemimpin pertahanan di Asia Pasifik, di mana para menteri membicarakan tantangan keamanan terkini di kawasan Indo-Pasifik, serta mampu memberikan kesempatan pertemuan-pertemuan bilateral untuk menghasilkan pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikan permasalahan pertahanan. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkap agenda pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Kepresidenan Bogor pada pagi ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyebut pihaknya membahas berbagai hal yang salah satunya adalah kerjasama ekonomi bilateral di antara kedua negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dengan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Indonesia menjadi tujuan pertama Presiden Frank-Walter untuk melakukan kerjasama bilateral dari berbagai bidang yakni investasi, perdagangan, dan transisi energi. Kunjungan Presiden Jerman tersebut juga dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Jerman yang memiliki persamaan sebagai tuan rumah dari perhelatan presidensi G20 dan G7. Presiden juga mengajak kepada industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan mampu menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global serta meningkatkan investasi di kawasan industri hijau di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap peringatan hubungan yang telah terjalin sejak tahun 1952 tersebut menjadi momentum untuk mampu memperkuat kemitraan antar kedua negara. Peningkatan investasi Jerman di industri berteknologi tinggi, antara lain investasi di sektor kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Saya mengajak industri Jerman untuk mengembangkan pabrik semikonduktor di Indonesia dan menjadikan industri ini bagian dari rantai pasok chip global, dan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan industri hijau di Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.